Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Kak Amida sudah berkenan membacakan bagian dari ayat ke-47 sampai 49. Baik, insya Allah kita langsung mempersilahkan Ustadz Hanif untuk mengeksplor dari susunan kata yang membentuk ayat 47, 48, dan 49. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku semua yang menyimak Story Morning di pagi hari ini, alhamdulillah kita diberikan nikmat Allah yang banyak. Dan insya Allah di pagi ini kita akan melakukan refleksi terhadap surat Al-Baqarah ayat 47 sampai dengan 49. Memang awalnya mau sampai 51, tapi setelah saya ini kerjakan untuk i'rab maupun sorohnya, nanti kita sampai 3 ayat dulu. Di surat ini, di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan di sini ada 3 penggalan kalimat. Ya Bani Israila, ini sebuah seruan. Kemudian diikuti dengan fi'il amr, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Kemudian diakhiri dengan sebuah pernyataan, wa anni faddaltukum alal alamin. Kita masuk ke nahwunya dulu, yaitu ya bani. Kata ya bani itu asalnya adalah Banuna Israel. Kalau kita awalnya itu isim jamak dari ibnun adalah Banuna. Tetapi ini menjadi banina yang itu mansub. Kenapa? Karena didahului oleh munada. Didahului oleh munada. Ya, harfun nida ya. Jadi didahului oleh harfun nida. Maka munada yang berupa mudhaf mudhaf ilaih itu harus dibaca mansub. Dan ketika ada jamak muzakkar salim bertemu mudhaf ilaih, maka dia hilang nunnya. Nah, ini di i'rab, ya harfun nida, bani itu munada mudhafun mansubun bil ya. Jadi tanda nasabnya itu ya. Kan tanda nasab itu kalau isim mufrad fathah ya. Tapi pada li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim wa khudifatin nun lil idhofah. Nah, ini maksudnya karena dia dilekati dengan jamak mudzakkar salim ya. Bertemu dengan jamak mudzakkar salim dan dihapus nun karena dia berupa idhofah. Jadi begini, kalau kita belajar mudhaf ilaih ya, itu kalau musanna dan jamak mudzakkar salim bertemu mudhaf ilaih, maka nunnya hilang. Saya kasih contoh. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan sisinya. Itu bahasa Arabnya bukan rakaatanil fajri, tapi cukup rakaatal fajri. Nunnya hilang. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ini contoh penerapan mudhaf ilaih kalau mudhafnya berupa musanna atau jamak mudzakkar salim. Kemudian diikuti kata Israila. Ya Bani Israila. Nah, di sini Israila adalah mudhafun ilaih majrurun bil idhofah. Wa alamatu jarrihi al-fathah. Kenapa fathah ya? Biasanya kalau majrur kan kasroh. Nah, ini dibaca fathah karena Israila itu namanya mamnu minas sarfi ya.
isim yang tidak bisa menerima tanwin. Ya. Wa alamatul jari al-fathah badalan anil kasrah. Jadi umumnya kan kasrah. Li'annahu mamnu'un minas sarfi lil ujmah wal alamiyah. Karena dia itu ajam, nama. Jadi nama ajam, nama non-Arab, ini kalau lebih mendalam, itu tidak bisa menerima tanwin. Kecuali 3 huruf seperti lutun sama nuhun, itu bertanwin. Tapi kalau Ismailu, Ibrahimu, apa lagi ya, akan Adamu, ya itu tidak mentanwin ketika majul menjadi fathah. Ini nanti kita akan banyak temukan suhufi Ibrahima, bukan suhufi Ibrahimin, atau li Dawuda, tidak li Dawudin. Itu kalimat yang pertama, ya Bani Israel. Apa pesan dari Allah kepada Bani Israel? Uzkuru. Ya. Ini fi'il amr ya, mabniun ala hadfin nun. Ya. Kan awalnya uzkur. Kalau anta uzkur. Kalau antum uzkuru. Sebagai pengetahuan bahwa fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari'. Jadi awalnya tazkuruna. Tazkuruna kan asmaul af'alul khamsah. Maka dihapus nunnya. Lianna mudhara'ahu minal af'alil khamsah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli rafin fa'ilun wal alif fariqah. Ini karena penulisannya jadi agak perlu diedit ini. Urutannya wal wawu dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli rafa' fa'ilun. Kalian. Fa'ilnya itu kalian, antum. Wal alif fariqah, dan alif itu sebagai pemisah. Kemudian kata uzkuru sorofna ya dari kata zakaro. Yazkuru uzkur. Zakaro yazkuru uzkur. Ya wazannya fa'ala yaf'ulu. Bentuk kata fil amr kata perintah dan jamak muzakkar. Ya, jamak muzakkar kan antum ya, kalian semua. Maka bentuknya menjadi uf'ulu. Perintah langsung untuk menghadirkan ingatan secara sadar dan berulang, bukan sekedar coba diingat-ingat, enggak. Jadi gini kan, dalam satu kelas ya, wahai kalian anak-anaknya siapa ya, misalkan Trah, kalau di Indonesia itu kan sebutannya Trah, Trah Maunkusumo, Trah siapa gitu ya, Pakubuwono, itu kan semacam seruan yang langsung menyentuh sisi historis seseorang, si satu kaum itu gitu. Wah, kita ini keturunannya Bani Israel. Dan siapa mereka? Uzkuru ni'mati. Nah, ni'mati, ni'mah itu ma'ulun bihi mansubun bil fathah. Tapi kok kasroh ya. Nah, ini karena al muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim, karena bertemu ya mutakallim maka tidak nikmata ya tapi menjadi nikmati. Wal ya'u dhamirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli jar bil idhofah. Jadi nikmati itu kata majmu' ya, mudhaf ilaih. Nikmati. Wa futihatil ya lil tiqa'i sakinain ya. Dan ya-nya itu kenapa tidak sukun ya? Kan nikmati harusnya kan sukun ya. Kenapa fathah? Wa futihat, dan difathahkan ya karena pertemuan dengan dua sukun lil tiqa'i sakinain. Kan habis nikmati apa? Alati. Maka tidak nikmati lati, tapi dibacanya nikmati alati. Nah, ini kita harus tahu juga ya, terkadang sukun itu cara bacanya jadi fathah karena iltika usakinen itu nggak boleh. Bertemu dua sukun itu salah satu harus bisa kadang difathahkan ya, kadang didomahkan ya. Kayak misalkan assalamualaikum, itu kan jawabannya tidak waalaikumsalam, tapi apa? Waalaikumsalam. Memangnya jadi domah. Karena apa?
Karena ketika sakinain bertemu dua sukun, maka tidak waalaikum assalamu, tapi menjadi waalaikumsalam. Nah, itu contoh yang lain. Bahwa pertemuan dua sukun itu, nah ini menjadi fathah. Ya. Wal ya udhamir ala sukun fi mahalijan bi idhofah. Jadi yaknya itu dhamir yang tersambung mabni ala sukun dalam posisi jar ya karena dia idhofah. Kemudian jawabu uzkur nikmati wa jumlatun nida la mahalalah minal i'rab. Ya. Ini sebagai apa namanya Jawa. Kan ada nida ya, dipanggil itu buat apa? Oh ya, ini ingatlah nikmat-nikmat. Benar kan ni'mah itu non aim ya. Bentuknya fi'lah ya. Wazannya fi'lah, nikmah. Ya. Tambahan dhamir mutakalim itu berarti nikmat kepunyaan Allah. Ya. Bentuk fi'lah menunjukkan satu jenis nikmat yang nyata dan bukan abstrak ya. Kan ini jadinya ma'rifah ya. Jadinya ini kan karena ada mudah-mudah ini nikmat tuh ini orang Bani Israel tuh tahulah ini nikmat apa saja. Kemudian disambut dengan allati yaitu isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin fatun li ni'mati. Jadi ini isim mausul yang memberi sifat dari nikmati. Kemudian an'amtu fi'lun madhin mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'il mutaharrik. Jadi dia itu fi'il madhi yang mabni ala sukun. Kenapa? Karena bertemu dengan dhamir rafa yang berharokat ya kan. An'amtu. Awalnya itu kan an'ama. An'ama yun'imu. Babnya kalau di sharaf itu af'ala yuf'ilu, yaitu bab sulasi mazid biharfin. Tambahan satu huruf. Dan af'ala ya. Nanti masdarnya if'al seperti aslama yuslimu islaman. Dan ini bentuk madhi, pelakunya tu ya. Wata dhamir muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa jumlah an'amtu ya, silah al-mausul ya. Jadi ini sambungan dari alati gitu ya. Kemudian makna saraf af'ala menunjukkan tidak anati yang menyebabkan terjadinya nikmat terjadi. Jadi ini muta'addi, yaitu an'ama. Seperti kalau nazala turun, kalau anzala menurunkan. Anzalallahul matara, Allah menurunkan hujan. Ya, kalau mau bilang hujan turun, nazalal mataru. Itu persamaan secara saraf. Bukan nikmat yang muncul sendiri. Jadi Allah itu ingin mengingatkan Bani Israel. Nikmat kalian itu enggak kebetulan atau datang dengan sendirinya. Allah yang kasih nikmat itu. An'amtu alaikum jarun wa majrur muta'alliqani. Dan alaikum ya, ini ada jar majrur ya. Alaikum jarkum isim domir untuk antum ya. Kemudian al-mim wa muta'alliqani ya, dia itu terhubung dengan an'amtu ya, terkait dengan an'amtu, dan mim itu ada jam uzukur ya, jadi untuk antum, jamak untuk laki antum. Kemudian ani al-wawu harfu ataf. Jadi wanya itu dan gitu, diterjemahkan dan bukan demi. Kemudian ani ini kan pada uzkuru muqaddarah wa jumlah al-wawu ma'tufatun ala jumlah uzkuru. Kemudian anna itu harfun musyabbahun bil fi'li. Jadi huruf yang berfungsi seperti fi'il yang diartikan sesungguhnya wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin ismu in.
Jadi kalau belajar inna wa akhwatuha, setelah inna itu bisa domir, bisa isim dohir kan. Nah ini pakainya isim domir. Sesungguhnya aku. Nah aku itu isim inna. Posisinya adalah fi mahali nasbin, karena ismu inna itu biasanya mansub. Tapi kalau domir kan isim mabni. Kemudian fadzaltukum. Fadzaltukum. Nah, ini dari kata fadzaltu dan kum. Di sini sudah ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Aku telah melebihkan kalian. Fadzaltu fi'lun madin mabniun ala sukun. Dia fi'il madi ya, yang tetap di atas sukun litisali bi dhamir rafa al mutaharrik, karena dia tersambung dengan dhamir rafa mutaharrik yang berharokat. Wa ta dhamir muttasil mabniun ala dhamir fi mahalli Bata dhamirun muttasilun mabniun ala dhamir. Salah ya, sebenarnya bukan fadzaltu, di situ ada sebagai fa'il ya, fadzaltukum alal alamin. Kemudian mim alam dzukur, gini wa anni fadzaltukum ya. Baik. Jadi ini kan sebenarnya khobar inna ya. Bima halinas. Jadi dia itu fadzaltukum ya. Itu dia kalimat di dalam kalimat gitu. Wa anni fadzaltukum. Wal mim alamatu madzukur. Fadzaltukum wal jumlah fi'li fi mahalli rafa khobar. Jadi di satu sisi dia itu fi'il fa'il maf'ul bih sebagai satu kalimat ya. Tapi fadzaltukum itu menempati posisi khobar anna, yaitu anni fadzaltukum. Wal masdar muawwal min ma'tuf fadzaltukum mansubun ay nikmat. Uzkuru nikmati wa tafdzili. Ini kalau dimaknai bahwasanya ingatlah nikmatku dan pemberian kelebihanku padamu wahai Bani Israel. Gitu ya. Jadi tidak hanya dikasih nikmat. Bani Israel itu kenapa dikasih kelebihan? Karena pasca diturunkannya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lain dari Israel. Maka Bani Israel adalah satu bangsa yang dipilih para nabi di antara mereka dan diturunkan kitab-kitab kepada mereka. Nah itulah kelebihan yang tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Dan Bani Israel itu ya kaum beriman di masa itu. Kemudian kata fadzaltukum ya. Dari kata fadzal sama lam. Faddola yufaddilu. Ini wazannya fa'ala yufa'ilu. Bentuknya fi'il madhi, tasdid pada ain itu untuk penguatan. Tu pelaku, aku, kum objek. Ya. Jadi objeknya kalian. Makna surah wazan fa'ala memberi arti penegasan dan pengkhususan, yaitu kelebihan yang jelas, sengaja, dan bertingkat. Bukan kelebihan biasa. Alal alamina jar majrur muta'alliqani. Bi fadzaltukum wa alamul jar al ism al ya li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Jadi tidak alamuna tapi alamina. Kenapa? Karena dia isim majrur didahului ala. Kita lanjutkan ayat 48 ya. Makanya panjang. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunfarun. Wattaqu, dan takutlah kamu ya. Pada suatu hari yauman, yaitu kiamat, la tajzi, seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun, syai'an. Saya punya anak, mau saya bela di hadapan Allah. Atau punya atasan orang hebat, nggak bisa. Oh, saya punya orang dalam. Itu kalau di dunia, di akhirat nggak bisa ya.
Atau oh saya ini anaknya Nabi. Nggak bisa juga. Nah, jadi Bani Israel ini gini, orang itu ya. Kan kalau kita sama anak itu kan kadang kita puji, kadang kita sebutkan kelebihannya, oh kamu pinter gitu ya. Tetapi kalau kita hanya menyampaikan itu aja dalam pendidikan, anak itu akan cenderung kurang menghormati atau kurang kurang respect. Ya itu banyak terjadi pada anak-anak sekarang. Maka perlu disampaikan, meskipun kamu itu, contoh ini, bapaknya guru di sekolah itu, anaknya sekolah di situ. Meskipun kamu anaknya meskipun bapak kamu guru di sini, kalau kamu nggak belajar, ya kamu nggak lulus. Semacam kayak gitu. Kalau kamu sering bolos, ya kamu nanti kena scores. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsi. Maka di sini ada targhib dan tarhib. Takutlah kamu pada suatu hari kiamat yang seseorang tidak dapat membela orang lain sendiri. Jadi Allah pertama dikasih ini ya, kayak orang itu dinaikkan posisinya. Kamu itu Bani Israel loh. Kamu itu diberi kelebihan, kalangan yang banyak nabi dan diturunkan kitab-kitab. Tapi ingat ya, nggak ada yang bisa membela kamu pada hari itu. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha adlun. Di sini adlun dimaknai tebusan. Karena sebagai bentuk keadilan, ya, syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima. Jadi secara umum, ya, tidak ada orang itu bisa memberi syafaat pada orang lain. Tapi dalam kasus khusus, ya, di akhirat itu bisa Nabi beri syafaat ya, pada umatnya, pada orang yang membaca sholawat, orang yang berjihad, mati syahid bisa memberikan syafaat. Ya. Itu seizin Allah. Tetapi aturan umumnya, defaultnya, tidak syafaat dan tebusan Allah tidak dapat diterima. Kecuali seizin Allah itu kan. Walahum yungsoru. Dan mereka tidak akan ditolong. Contoh ya, misalkan Kan'an. Nah, di akhirat dia bilang, saya kan anak Nabi Nuh. Ya. Nah, di akhirat nggak berlaku yang seperti itu. Atau siapa ya dari keturunan Bani Israel yang Nabi Yusuf dan saudara-saudara itu kan punya banyak keturunan ya. Di akhir mereka happy ending, kemudian dimintakan ampunan oleh ayahnya ya. Tapi keturunan mereka itu apa namanya di surat yang Nabi Ibrahim ya. Wa min dzurriyyati ya. Qala la yanalu ahdi zalim ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kan minta agar diberikan kelebihan untuk keturunannya ya kan, dan juga keturunan-keturunanku. Tetapi Allah menjawab la yanalu ahdi zalim. Janjiku ini tidak akan sampai pada zalim di antara keturunanmu wahai Ibrahim. Walahum yungsorun. Oke. Wattaku ya. Wawunya afwataf itaku ya. Ma'tufatun ala uzkuru. Itu ma'tuf ke uzkuru kan tadi di awal uzkuru ni'mati. Nah, ini di ayat berikutnya wattaku. Jadi dan bertakwalah, takutlah kalian. Jadi takwa itu di antara maknanya adalah takut. Takutlah kalian. Watu robu irobu. Jadi irobnya kayak tadi. Kayak yang uzkuru ya. Kemudian wattaku ya, ittaqo itu asal akar katanya dari wako, kemudian wazannya ifta'ala. Wako yaki tapi kemudian di ittaqo yattaqi. Karena wazannya ifta'ala. Bentuknya fi'il amr ya. Ittaqo itu fi'il amr untuk jamak mudzakkar. Ifta'ala menunjukkan, ini wazan ini menunjukkan usaha aktif dan sungguh-sungguh untuk melindungi diri. Ya. Takwa sebagai tindakan sadar bukan pasif. Karena seringnya ya, tadi seringnya orang bertakwa itu identik dengan fatalistik, yang disalahpahami ya. Tawakal, takwa itu kayak orang itu pasif ya. Padahal
Di sini itu watakunya itu tindakan sadar, ya, tindakan aktif. Kan ada sabar aktif sama sabar aktif. Ya. Oke, lanjut. Sabar fatalistik, nah itu bukan. Fatalistik itu pasrah, nggak berusaha. Yauman maf'ul bi mansubun wa alamatun nasbi ata az-zahira ala akhirih. Suatu hari. Ini kan sebuah ancaman ya. Titenono kalau bahasa Jawanya. Titenono sok ben kowe bakal nemoni ya. Itu kalau orang Jawa udah marah itu kayak gitu ya. Titenono. Yauman pada suatu hari. La-nya la nahiyah apa nafiyah? Ini la nafiyah. La yang artinya tidak, bukan la yang artinya jangan. Tajzi, kalau la yang artinya jangan, berikutnya harus majzum ya, harus sukun atau hilang harfu ilah. Nah di sini tajzi fi'il mudhari' marfu, maka ya-nya masih ada, harfu ilahnya masih ada. Wa alamatu rafi'i adhamma al-muqaddara ala ya'i litsiqal. Asalnya itu tajziyu, tapi karena dia huruf ilat, berat kalau dibaca tajziyu, maka cukup dibaca la tajzi. Kata tajzi dari kata jim, zai sama ya, jaza yajzi. Wazannya taf'ilu, fi'il mudhari' sulasi mutal akhir ya ini. Bentuknya fi'il mudhari' muannas ya, karena nafsun itu isim muannas. Karena failnya nafsun. Nafsun itu isim muannas ya. Meskipun ya Tuhan nafsul mutmainnah. Kan sifatnya mutmainnah. Nidanya juga tidak ya, tapi ya ayatuha di surat Al-Fajr. Berarti nafsun itu isim muannas. Nah, caranya gitu menentukan isim muannas, kita cari di Al-Qur'an, nafsun itu dianggap isim muannas karena menggunakan nidanya itu ya ayatuha. Itu kan panggilan untuk ya. Jadi ini membalas ya. Jaza itu kan balasan. Balasan langsung tanpa perantara. Jadi Allah nanti akan kasih balasan langsung di yaumil akhir. Kemudian nafsun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi al-dhamma al-dhaira ala akhirih. Nafsun non fa'sin wazannya fa'lun ya, isim mufrad ya. Jamaknya anfus atau nufus. Jadi nanti meskipun kita bilangnya Bani Israel ya, Allah memanggilnya dengan Bani Israel di Al-Qur'an, tapi tanggung jawabnya itu individual ya. Jadi misalkan gini ya, tapi kan saya itu anggota dari ormas X, nggak bisa. Tapi kan saya ini sudah ikut kelompok yang manhajnya selamat, nggak bisa juga. Kita ngaku umatnya Nabi Muhammad juga nanti tanggung jawabnya individual, gitu loh. Jadi kita ini anggota apapun, afiliasi kita apapun, keluarga kita siapapun itu ya, tanggung jawabnya itu individual gitu ya. Itu repotnya di akhirat begitu. Meskipun kalau kita misalkan kita jamaah masjid apa ya, Baitur Rahman, jamaah masjid Istiqlal, itu kan ada semacam perasaan kolektivitas ya. Wah kalau kita jamaah masjid ini insya Allah aman. Ternyata nggak begitu juga. Nah, karena nafsun di sini untuk menekankan bahwa tanggalnya itu individu. Saya anggota komunitas NAK, ya nggak bisa juga. Jadi tanggung jawabnya individual. Bani Israel aja itu tanggung jawabnya adalah individu. An-nafsin jar wa majrur muta'alliqani bi tajzi. Jadi ini ada korelasinya dengan kata tajzi. Allah akan membalas. Wala tajzi nafsun an nafsin syai'an. Maf'ul bi mansubun wa alamatun nasbi al-fa'al dhaira ala akhiri fi mahali nasbin tajzi wa jumlah sifatun li yauman. Jadi ini ada korelasi dengan tadi ya, kata sebelumnya. Wala al-wawu haru ataf, la wala harfu nafi, ini kebalik posisinya. La itu harfu nafi. Kemudian yukbalu.
Fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. Jadi ini kata kerja pasif ya, majhul. Marfu'un bi dhamali tajarrudihi aninasib wal jazim. Karena nggak ada huruf nasab dan huruf jazm, maka dia marfu ya. Tajarrudi. Yukbalu. Yukbalu dari kata qabila yakbalu sebenarnya. Tapi ketika majul jadi kubila yukbalu, yuf'alu majul. Ya, fi'il mudhari' majul itu kata kerja pasif. Tidak ada pihak manapun yang bisa menerimanya. Yukbalu ya, menerima. Minha ya. Ini jar wa majur muta'alliqani bi yukbalu. Ini suka tukar kalau syafa'atun naibu fa'ilin kan niat. Setelah fi'il majhul ya, itu setelahnya itu bukan fa'il ya. Tapi setelahnya adalah naibu fa'il. Marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammah wal jumlatu ma'tufatun 'ala jumlatil lati qablaha fi mahalli nasab. Ingat naibul fa'il itu awalnya maf'ul bih, tetapi ketika fi'ilnya madi majhul maka dia berubah menjadi naibu fa'il. Syafa'ah itu wazannya fa'alatun. Ini isim masdar ya, shin fa'il. Syafa'ah ini proses berulang sehingga tidak ada buat mereka itu semua, bukan kasus tertentu, ya, itu ditolak. Syafaatnya itu tidak mereka terima. Wala yu'khadhu minha adlun. Ya, tidak diterima juga tebusan darinya. Al-wawu atifah, harf ataf, wa ma ba'daha ma'tufun ala la yuqbalu minha syafa'atun wa yu'rabu i'rabha. Jadi ini di-i'rab seperti tadi sebelumnya. Kemudian sorofnya yukhadhu, akhoda, yakhudhu. Ketika majul jadi ukhida, yukhadhu. Yuf'alu ya. Bentuk fi'il mudhari' pasif. Menunjukkan tidak ada yang bisa mengambil tebusan siapapun pelakunya. Konsepnya gini, kalau ada tawanan ya, yang harusnya dihukum mati atau dipenjara atau apa, itu kan kelompoknya bisa datang, udah saya bayar 100 ekor unta, saya balikin orang itu, kan bisa kayak gitu. Kayak misalkan pejuang Gaza ya, menawan orang Israel, coba ditebus, tebusannya apa? Kasih 100 orang tawanan yang kalian penjara, kayak gitu, itu namanya menebus. Nah di akhirat nggak bisa nebus kayak gitu, nggak bisa. Adilun dari kata adila ya, ini wajahnya fa'lun isim ya, bermakna tebusan pengganti, bukan keadilan abstrak bukan, ya. Atau syafaat misalkan sudah saya ampuni karena ini orang yang dulu baik. Enggak, di situ tidak ada syafaat, tidak ada tebusan adilun. Wala al-wawu harfun istinaf ya. Wala harfun nafi ya. Dan ini banyak bukan dan tapi dimanai, maksudnya bukan atof ya, tetapi istinaf, memulai kalimat. Hum dhamirun munfasilun mabniun fi mahalli rafa mubtada ya. Humnya ini mubtada dia. Ini kalimat baru meskipun di ayat yang sama. Yumsoruna fi'il mudhari' mabniun lil majhul marfu'un bi thubutin nun li annahu minal af'alil khamsah. Kan kita tahunya yang suruna, ya itu kata kerja aktif. Kalau yung suruna kata kerja pasif. Kalau yang suruna menolong, kalau yung suruna mereka ditolong. Walahum yung sorun, ya sudah nggak ada syafaat, nggak ada tebusan, dan nggak ditolong oleh Allah. Kalau di akhirat memang mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Masuk neraka ya udah masuk neraka. Itu ketegasan yang Allah sampaikan di ayat ini. Padahal tadi di awal uzkuru nikmati. Wa ani fadhaltukum alal alamin. Coba, ini kan kontras ya. Tapi itu bentuk keseimbangan dalam Al-Qur'an.
Ya kayak di Al-Fatihah sama kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kan bentuk Allah itu Maha Pengasih, Maha udah kamu di dunia mau nakal kayak apa ya dikasih rahmat sama Allah. Di dunia, di akhirat enggak. Apa ayat berikutnya? Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, ya kan? Nah, di sini juga sama. Ya Bani Israila, ya. Ya Bani Israila dzkuru nikmatin amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Tetapi di ayat berikutnya Allah kasih rambu-rambu, ya. Apa rambu-rambunya? Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu min adlun wa la yunsarun. Tadi diingatkan nikmat-nikmat Allah, ya. Nah, kemudian kelebihan kalian. Tapi takutlah pada hari kiamat yang tidak ada yang membela sedikitpun, tidak ada syafaat, tidak ada tekan, dan tidak akan ditolong. Ditolong karena hanya dia dari Bani Israel, nggak bisa. Bani Israel ateis ya udah masuk neraka. Bani Israel kok memusuhi umatnya Nabi Muhammad ya tidak akan ditolong. Baik, kita lanjutkan ayat ketiga. Wa id najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um rabbikum azim. Ya. Apa bedanya idza dan id? Id itu umumnya terjadi di masa lampau. Ya. Ingatlah, ya, seperti wa id qala rabbuka lil malaikati. Ya. Ketika Tuhanmu berkata pada malaikat itu kan bukan id, bukan idza. Kalau idza sebenarnya itu untuk masa depan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kayak gitu. Wa id najainakum min ali fir'auna. Al-wawu harfu ataf, sedangkan id dzarfu zaman mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi li fi'lin mahdhufun taqdiru uzkuru. Ya. Jadi ini itu masih hubungannya dengan uzkuru. Dzarfu zaman keterangan waktu mabniun ala sukun, ya. Mabni pada sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi, karena menempati posisi tadi ingatlah, berarti ini sesuatu yang harus diingat. Ini itu maf'ul bi. Takdiruhu uzkuru. Apa yang harus diingat? Idnajainakum, ketika kami telah menyelamatkan kalian, ya. Najainakum. Fi'il madhi mabniun ala sukun litisai bi dhamir rafi' mutaharrik dhamir muttasil ala na, ya. Jadi naja, ya, ini wazannya fa'ala yufa'ilu. Ya. Naja yunajji. Jadi fa'ala yufa'ilu, ya, wazana fa'ala yufa'ilu. Tapi karena mengandung huruf ilat, ya. Wazan fa'ala, ya. Mazan maknanya penyelamatan yang intens dan disengaja. Jadi berulang, ya. Allah menyelamatkan Bani Israil itu enggak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Kumnya itu ya antum, ya. Min ali jar majrur muta'alliqani bi najja. Ali itu keluarga atau pasukan juga bisa, ya, maksudnya pengikut Firaun. Min ali Firaun, kan ada Ali Imran, keluarganya Imran. Kalau ini Ali Firaun itu pengikutnya Firaun.
Mudhafun ilaih majrurun Fir'auna ya. Fir'auna ingat ini mudhaf ilaih dari ali Fir'auna. Mudhafun ilaih majrurun bil fathah badalan min kasrah ya annahu mamnu'un min as-sarfi lil alamiyah wal ajmah. Karena Fir'aun adalah nama dan dia nama asing, orang Mesir kan, bukan orang Arab. Ajam. Lil alamiyah wal ujmah. Nama ajam. Yasumunakum. Fi'il mudhari' marfu'un bi sukutin nun li'annahu minal af'al khamsah. Yasumuna itu kan af'al khamsah. Kemudian wawunya itu dhamir muttasilun mabniun fi mahalli rafa' fa'ilun. Kemudian kum yaitu kaf ya, dhamir muttasilun fi mahalli nasab maf'ulun bi, kemudian mim jamak dzukur. Fi maudhi yasumunakum wal jumlah al-fi'il nasab hal min au istinafiyah la mahalalah minal i'rab. Yasumu ya itu dikata sama yasumu wazannya yaf'uluna, menimpakan, membebani atau menyiksa, penyiksa berulang dan sistematis. Jadi kisah Bani Israil itu kan dimuliakan di Mesir pada masa Yusuf. Mereka pindah dari negeri Kanaan, pindah ke Mesir, diundang oleh raja masa itu. Tapi berganti generasi, ganti raja. Akhirnya keturunan Yusuf dan anak dan saudara-saudara itu dijadikan budak oleh raja yang baru di Mesir. Nah itu ceritanya begitu. Kemudian su maf'ul bisanin mansubun bil fathah. Su al-adzabi ya, mudhaf ilaih ya. Al-adzabi mudhafun ilaih majrurun bil idhafah wa alamatu jarhi al kasrah. Azab ya. Ini isim fa'alun ya. Terus menerus dan terasa. Kemudian yabihuna itu rabu yasumuna, sama kan? Karena ya zabihuna ini i'rabnya seperti yasumuna. Dikata zabaha yuzabihu. Kalau zabaha saja itu artinya sebenarnya zabah itu menyembelih. Tapi kalau dikasih tasydid, ya, wazannya menjadi fa'ala yufa'ilu, maka itu maknanya berulang dan brutal, bukan satu kejadian. Jadi pembunuhan anak-anak Bani Israil itu terjadi genosida. Tapi kenapa enggak semua ya? Ya karena yang dijadikan mimpi Firaun itu anak laki-laki. Makanya yang perempuan, ya, disebutkan abna'akum maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbi al-fatah al-zahir ala akhiri. Abna ya, itu akar katanya ba, nun, dan ya. Makanya kita juga kenal kata bina, bangunan ya. Karena bina ya, keturunan itu seperti bangunan. Ibnun ya, wazannya af'alun ya. Ini jamak dari ibnun abnaun. Menunjukkan skala kejahatan yang kolektif ya, anak-anak kalian. Wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan hidup wanita kalian, anak-anak wanita kalian. Ma'tufatun ala yudzabihuna wa tu'rabu irabua abna'akum. Wafi wawunya isfafu istinaf fi harfu jar. Yastahyuna itu dari kata hayya. Wazannya istahya, istaf'ala ya. Istaf'ala. Fi'il mudhari jamak. Istaf'ala tindakan disengaja dengan tujuan tertentu membiarkan hidup nih dieksploitasi wanita-wanitanya. Jadi gini. Orang miskin itu atau budak itu dijaga agar populasinya jangan terlalu banyak, tapi jangan juga kurang ya. Kemudian anak laki-lakinya kan membahayakan, tapi wanitanya kan bisa digunakan, bisa dieksploitasi oleh bangsa Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. Jadi sudah dihabisi semua ya.
Pokoknya kalau anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan. Membiarkan hidup demi eksploitasi. Nisa, ya. Nisa itu isim jamak ya. Memang agak unik bahasa Arab itu. Mufradnya itu imro'ah, wanita, tapi jamaknya nisa. Menunjukkan kelompok rentan yang disasar secara sistematis. Kemudian diakhiri wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Dzalikum, kenapa tidak dzalika? Isim isyarah kan asalnya dzalika. Ka kan anta. Tapi kalau kum antum, maka dzalikum. Za isim isyarah mabniun al sukun fi mahalli jar fi alam lil bu'di. Jadi untuk jauh itu. Al khitab kaf wal mim alamatu jamak dukur ya. Fi dzalikum syibhul jumlah jar wa majrur muta'alliqani bi khabari muqaddam ya. Jadi kalau kita tahu dalam kalimat bahasa Arab itu kalau jar majrur di depan dia bukan mubtada tapi khabar yang didahulukan. Balaun mubtada muakhar marfuun wa alamatu rafi'i al-dhamma az-zahira ala akhirih. Nah, bala dari kata apa? Bala yablu ya sebenarnya. Wazannya fa'alun di isim. Bala bermakna ujian berat. Tapi ingat ya, ujiannya Bani Israil kan tadi ada nikmatnya, tapi juga ada penderitaannya. Jadi bala itu bisa berupa yang baik, bisa juga berupa yang buruk. Itu semuanya ujian. Ya, ada orang diuji miskin, PHK, sakit-sakitan, ya, kehilangan. Tapi ada orang diuji naik pangkat, diancam jadi staf ahli, apalagi dapat bonus, dapat rezeki nomplok, itu juga bala. Ingat ya, Allah mengingatkan kita dengan ujian itu tidak hanya yang nggak enak, yang enak-enak pun juga ujian. Mirabbikum jar wa majrur muta'alliqani bi bala au bi sifatin mahdhufatin minhu dhamirun muttasilun mabniun al-kaf ala dhammi fi al-kaf dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jar bil idhofah wal mim alamatu jamak zukur ya. Jadi min rabbikum itu kan jar majrur, kemudian rabbikum itu mudhof ilaih. Dari Tuhan kalian. Azimun sifatun libala marfu'atun misli bi dhammah wa jumlah mubtada wal khabar istinafiyah la mahalalah minal i'rab. Jadi asalnya ini balaun azimun, tetapi disisipi dengan balaun min rabbikum azimun. Azim ini sifat musyabbah ya, fa'ilun azuma ya'zumu, besar ya, melekat dan kuat ya. Azim ya. Bukan sementara. Jadi cobaannya Bani Israil itu ya nggak kaleng-kaleng lah bahasanya naskah. Nikmatnya besar, ujiannya juga besar. Makanya kita ada sebuah hadis, wahai Nabi, siapa orang yang paling berat ujiannya? Para Nabi dan Rasul. Berarti Bani Israil ini paling berat ujiannya juga. Kenapa? Karena dia diturunkan Nabi dan Rasul di tengah mereka. Orang yang nikmatnya besar, ujiannya juga besar. Baik, ini nggak usah ya, nggak jadi ini 551 terlalu panjang. Saya ingin sedikit memberi benang merah dari rangkaian 4751 ya, karena ini satu rangkaian sebenarnya. Nanti ayat berikutnya masih wa'id itu ya. 5051 masih digunakan kata wa'id. Tentang Bani Israil. Kalau kita ingin mengenai Bani Israil, baca ayat ini. Bagaimana Allah memposisikan mereka, bagaimana Allah menguji mereka, dan bagaimana pengkhianatan mereka. Rangkaiannya tidak acak, melainkan metode pendidikan Qurani, pengingatan nikmat, peringatan akhirat, refleksi sejarah, bukti kekuasaan Allah, dan kritik pembangkangan. Karena di ayat 50 itu Allah sebutkan puncak nikmatnya, diselamatkan dari Firaun, dari laut yang terbelah ya kan, kemudian laut yang membelah ya. Tapi di 51 itu bagaimana mereka nanti menyembah anak sapi.
ya. Dan kalau yang ikut Breaking Free ya, bagaimana Ustaz Noman ke Indonesia 2 kali itu bercerita tentang ini, gitu, tentang pembangkangannya Bani Israel menyembah anak sapi. Itu kan kontra sekali. Dikasih nikmat banyak, diberi bukti kekuasaan Allah ya, pada mereka, diselamatkan dari Firaun, dari bencana alam, laut terbelah dia bisa lewat, ya kan? Ya, tapi Firaunnya ditenggelamkan, tapi setelah itu dibalas dengan menyembah anak sapi. Ayat 47 sebagai awal identitas dan nikmat. Ya, kamu itu keturunannya Nabi, wahai Bani Israel. Seruan identitas kolektif, pengakuan nikmat dan keistimewaan, membangun fondasi psikologis. Jadi manusia itu kalau mau ngingetin itu, kamu itu bapak kamu itu dulu orang hebat loh mas, gitu. Kalau sekarang kamu kayak gini, gitu. Nah, kayak itu bisa masuk ya. Kadang orang itu perlu digitukan. Lebih mudah dinasihati ketika diingat pada jasa dan kebaikan yang pernah diterima. Kamu kan udah dikasih beasiswa, tapi kok malas-malesan. Namun ayat ini belum menilai, baru menghadirkan memori. Kemudian ayat 48, koreksi terhadap ilusi keistimewaan. Betul kamu itu istimewa, wahai Bani Israil. Diseimbangkan dengan tidak ada syafaat, tidak ada tebusan, tidak ada pertolongan. Nikmat historis bukan jaminan keselamatan eskatologis. Jadi di hari kiamat itu kamu tuh nggak ada apa ya tiket bypass, ya kamu akan diperlakukan sama dengan yang lainnya. Mencegah lainnya mitos umat pilihan otomatis selamat, ya. Enggak ya. Kadang orang juga sering kayak gini. Kalau kayak ini ya, kayak kelakuan orang Quraisy itu ya. Kalau Allah kasih kita kekayaan, kekuasaan, berarti kita yang benar. Dan pengikut Muhammad yang miskin-miskin itu, budak-budak itu yang salah. Gitu ya. Jadi apa yang Allah takdirkan, belum tentu Allah itu ridho pada apa yang Allah izinkan terjadi. Ini sama, umat pilihan, ya, itu tidak otomatis selamat. Sebuah penyakit teologis yang berulang. Ya. Ayat 49 sejarah sebagai bukti bukan diromantisasi. Ya. Kan lucu Bani Israel, ngaku umat pilihan tapi mereka juga banyak yang ateis, ya. Mereka materialistis, ya. Mereka mengubah ayat-ayat Allah. Hal apa bisa tentang masa depan akhirat? Ayat 49 membawa kembali masa lalu yang konkret. Waktu kalian itu disembelih anak-anak kalian oleh Firaun. 48 ancaman yang belum terlihat. 49 keselamatan yang pernah benar dialami. Allah itu ya mengancam dengan hari kiamat, tapi dulu Allah pernah menyelamatkan Bani Israel. Diakhiri dengan bala umi rabbikum adzim, penderitaan disiksa oleh Firaun, itu ujian, selamat dari Firaun juga ujian. Sama-sama sebagai evaluasi. Nah, ini enggak kita bahas kekuasaan ilahi ya. Ini Allah belah lautan, ya, penyelamatan dari manusia zalim. Allah menyelamatkan dari laut terbelah. Keselamatan dari depan mata. Menghilangkan semua alasan untuk ingkar. Jika itu masih membangkang, maka problemnya bukan kurang bukti, tapi rusaknya akidah dan hati mereka. Nah, ayat 51, ya, bagaimana Bani Israel itu kemudian menjadikan sapi sebagai sesembahan. Ya. Ayat 50 puncak pertolongan, ayat 51 puncak pengkhianatan. Semakin besar nikmat, semakin besar potensi pengkhianatan jika iman dangkal. Kemudian Summa menegaskan bahwa penyimpangan ini terjadi setelah bukti besar, bukan karena ketidaktahunan, melainkan karena pembangkangan secara sadar. Dan ringkasannya 4 tajuk nikmat, keistimewaan, 48 tanggung jawab dan ancaman, 49 penderitaan dan penyelamatan sejarah, 50 mukjizat dan kekuasaan absolut Allah, yang terakhir 51 penyimpangan dan kezaliman diri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hanif yang tadi awal satu-satu perkata sudah dieksplor ya dari ayat 47. Mohon jangan di itu dulu Ustadz, di ininya. Oke, dari sebenarnya di sini bagaimana Allah menyajikan ayat ini ya. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kalau dari konteks ini satu reminder tapi Allah lebih memilih kata dengan langsung ya Ustadz. Maksudnya di sini cara Allah menegur menyampaikan ayat ini ke dalam Bani Israil ya. Itu kan uzkuru ni'mati allati gitu ya. Allah menyapa kelompok manusia ini dengan dialog langsung ya, walaupun yang disapa itu adalah Bani Israel seperti itu. Nah, mungkin di ayat lain juga banyak sekali ya yang memang Allah dialog langsung. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, kelompok-kelompok itu tuh Al-Quran ini disajikan dengan metode langsung gitu. Kemudian yang ayat keduanya Ustadz 48, mungkin kalau boleh ditambah sedikit diulas. Nah, di sini mengenai susunannya ini ya Ustadz. Wattaku yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kemudian wala yuqbalu, kemudian wala yu'khadhu dan walahum ya. Di sini secara susunan atau pemilihan katanya ini mungkin la yang 3 la belakang ini dengan la tajzi itu tadi sama nggak ya Ustadz posisinya? Atau wa dan kan di depan juga ada wattaku yaumal la gitu ya. Keindahan bagaimana Allah menyajikan keindahan kata ini ya. Wattaku yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a gitu ya, sangat detail gitu. Kemudian disusun dengan kata wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adl wala hum yunsarun. Ini kan ada 3 ya Ustadz. Mungkin bisa sedikit bagaimana Allah menyampaikan ini dengan sangat runut dan rimanya bagus gitu ya. Kemudian masuk ke dalam mungkin sedikit mengingatkan transisi dari wa idz najainakum, ini lebih ke dalam historis dari kakek buyut mereka yang dulu mengalami masa dari pertolongan ataupun ujian yang besar. Wa idz najainakum, ini Allah menyampaikan kejadian-kejadian yang dialami leluhur pendahulu mereka ya, pendahulu atau kakek nenek moyangnya. Wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudabbihuna abna'akum wa yasta. Ini kan juga ada yasumunakum su'al adzabi, kemudian yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, kemudian ditutup dengan wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Mungkin bisa sedikit ditambah ininya Ustadz dari segi pemilihan kata atau Allah menyajikan ini itu mungkin ada insight secara bahasanya gitu. Mungkin jika boleh ditambahkan tadi Ustadz, gaya bahasa langsung dan maupun susunan dari cara menyajikan banyak pesan di dalam satu ayat. Silakan Ustadz. Ya, kalau kita baca ayat ini kan secara
perintah ya. Dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Jadi kalimat langsung itu lebih mengena dibandingkan kalimat orang ketiga. Contoh ya, kalau kita bikin novel atau cerpen itu, maka kalimat langsung, misalnya Allah berkata pada Bani Israel, kemudian kita ceritakan, tidak kalimat Allah ya, tapi bahwa Bani Israel itu disuruh mengingat nikmat-nikmat Allah gitu. Itu kan berbeda dengan kalimat langsung dari Allah kita kutip di dalam tulisan gitu ya. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Jadi kuat atau kutip langsung itu memang jauh lebih efektif secara pendekatan efek ke audiens. Dan meskipun kan ada nabi itu kan manusia pilihan. Nah, Bani Israil itu bangsa dan tanda kutip bangsa pilihan, betul itu karena bangsa yang dipilih Allah. Di situ banyak nabi dan rasul yang diutus dan diberikan kitab-kitab. Bukan berarti kenapa kok nggak bangsa yang lain, bangsa Jawa kah, bangsa Melayu atau bangsa Cina atau bangsa yang lain. Tapi Allah pilih memang ya Bani Israil. Kan di antara sekian manusia ciptaan Allah berhak memilih siapa yang dipilih sebagai umat yang diutus yang diberikan rasul dan kitab kepada mereka. Maka penyebutan uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum kemudian ditambah lagi wa anni fadhaltukum 'alal alamin. Meskipun tidak sama persis ya. Misalkan ada orang tua bilang ke anaknya, ingat loh ayah atau orang tua itu sudah nyekolahin kamu di sekolah yang bagus, dikasih gizi yang bagus, dan kamu itu ya nggak kayak anak-anak yang lain, dapat kenyamanan, ya maksudnya dapat fasilitas pendidikan, kesehatan, gitu ya. Ya itu jangan disia-siakan. Gitu. Jadi penyebut nikmat itu kan secara implisit adalah jangan disia-siakan nikmat-nikmat ini. Kamu udah diberi kesehatan, diberikan apa aja yang dibutuhkan untuk kamu hidup dengan nyaman di dunia, mengelola bumi ini ya. Kemudian kenapa diikuti dengan wattaqu ya. Setelah berupa penyebutan nikmat, maka diikuti dengan ya ini tarhib ya, ancaman. Memang ya manusia itu punya sifat kalau cuma dibaik-baiki aja, dia ngelunjak gitu. Dia akan lupa dengan nikmat yang telah diberikan itu bukan taken for granted apa bahasa orang Inggrisnya. Itu nggak gratis. Setiap nikmat yang besar itu ada tanggung jawab yang besar. Dan kalau tanggung jawab itu nggak dikerjakan, ya nikmat itu bisa berubah menjadi azab. Maka di sini apakah sama antara walayuk balu walayuk khodu dan walau minsorun? Wawunya beda. Yang wataku itu wawu atof kemana? Ke uzkuru. Ini ketelitian dalam bahasa Arab. Sama-sama wa dan sama-sama di sini posisinya dalam satu kali. Wataku wa di sini ini atof, wawu atof. Wala yuqbalu wawunya juga wawu atof. Sedangkan wala yukhadhu minha itu juga wawu atof dengan yang sebelumnya. Tapi wala hum yungsorun itu wanya wawu istinaf. Ini lihat ini. Wattaku wawunya atof. Kalau belajar nahu ya tahu wawu atof itu ya dia akan mengikuti fiil sebelumnya atau isim sebelumnya. Kemudian wala yukhadu wawunya watof, wala yukbalu wawu atof, wala yukhadu wawunya juga atof, tetapi wala hum yungsorun banyak itu wawu istinaf, wawu yang dipakai untuk memulai kalimat baru. Wahum la wala hum yungsorun dan mereka tidak ditolong. Maksudnya gimana ya? Ya tadi
meskipun ini udah ganti ayat, kita bacanya itu dari uzkuru, ya. Ingatlah gitu. Nikmat Allah dan takutlah pada hari akhirat di mana tidak ada syafaat, tebusan dan mereka tidak ditolong. Nah, maksudnya begitu Kak Siti. Mungkin yang lain ada tambahan Ya, juga boleh. Nah. Ya Ustadz. Jadi ayat 47, 48 ini sebenarnya bersambung, masih kalimat langsung, tapi intinya berbeda ya, kontras ya. Yang 47 itu hal yang positif seperti itu, dan tadi Ustadz menyampaikan kalau diberikan hanya kebaikan, orang akan cenderung lalai atau bisa sangat melebihi batas. Kemudian 48 itu masih dengan susunan yang terkait untuk mengingat itu dengan wattaqu yaumala tajzi, sampai sedetail itu, wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha 'adl wala hum yunshorun. Kemudian baru detail dari ayat berikutnya. Baik. Jadi ini ya, memang kita supaya lebih terdorong lagi belajar Quranik Arabik ini, ternyata wa itu kan banyak ya, ada wa yang untuk memulai kalimat dan wawu atof ya, seperti itu. Nanti mungkin bertahap kita bisa bertahap mempelajari bahasa Arab lebih jauh lagi. Oke, baik. Silakan teman-teman jika ada feedback ataupun tambahan. Ada Bunda Hafni. Kami persilahkan Bunda jika ingin menambahkan secara Quranik Arabiknya. Silahkan. Assalamualaikum Kak Siti, Ustaz Hanif, dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah dapat ilmu dari Ustaz Hanif. Ini hari ini nyimak karena lagi ada acara juga ini, lagi persiapan. Insya Allah minggu depan ya, Ya. Itu. Ya, terima kasih Ustaz Hanif, ilman nafi'an, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah memang secara hikmah lebih dalam nanti dan refleksinya akan dibawakan oleh Ustadz Muji dan Bunda Hafni dari Bayinah TV juga, insight yang dieksplor oleh Ustadz Nu'man. Oke, mungkin Mbak Kak Anida ada pertanyaan, atau Mbak Anissa? Oke, baik. Baik. Kak Amida mungkin ada yang mau ditambahkan, Kak? Enggak Kak, masih menyimak Kak. Syukran Baik. atas ilmunya Ustaz. Masya Allah, semoga Allah memberkahi Ustaz dan timnak semua di sini. Amin, amin. Oke, Ustadz Hanif, mungkin gimana sedikit insight supaya kita termotivasi untuk sedikit secara konsisten bisa mempelajari Quranik Arabik ya Ustadz. Mungkin dari terkait ayat ini, jika ada poin yang ingin disampaikan Ustadz, dan mungkin juga jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan juga. Ustadz bisa menyimpulkan kembali dari the power of susunan kata ini dari ayat 47, 48, 49 ya. Kita dengan berbagai background yang bervariasi ya, namun kita bisa memahami bahwa tadi ini adalah ayat yang sifatnya langsung dengan susunan komponen dari pesan itu yang sangat dalam ya, dari satu susunan, dua susunan, kemudian ayat 47
berhubungan dengan 48. Silakan Ustadz, mungkin bisa sekaligus menjadi poin penutup dari susunan dari ayat ini. Baik, kajian tentang Bani Israil itu menarik. Kenapa? Karena Bani Israil itu nggak punah, masih ada. Meskipun ada perdebatan historis tentang keabsahan, ini mereka dari suku yang mana atau yang mana itu soal lain. Tetapi bahkan sampai ini eksis satu negara namanya Israel. Itu kan menarik sebenarnya. Bagaimana sebuah bangsa yang pernah eksis di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa itu masih eksis hari ini. Dan kita melihat bagaimana kan saja bangsa itu berubah menjadi soleh-soleh itu kan bisa ya. Tapi kita juga melihat bagaimana pembangkangan mereka hari ini juga luar biasa. Jadi kajian Bani Israil ini, dan ini Al-Quran ini kan turun di masa Nabi Muhammad sudah berabad-abad yang lalu, dan ayat ini tuh masih relevan tentang bagaimana manusia itu punya satu pola ya. Manusia itu kan di surat Al-Adiyat apa? Innal insana dirabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu amatlah ingkar kepada Tuhan. Kemudian diberi sumpah dengan kuda perang, Al-Adiyat. Kuda perang itu punya sifat taat pada tuannya, tapi sebenarnya dia itu susah ditaklukkan, susah dibuat jinaknya susah, dan punya sifat juga tergesa-gesa. Jadi di satu sisi nggak punya rasa takut, tapi di satu sisi dia itu juga tergesa-gesa, menyerbu musuh dan sebagainya, digambarkan di surat Al-Adiyat. Di situ Allah kemudian memberikan jawabul qasam inna insana lirabbihi lakanut. Dan kita belajar Bani Israil ini, meskipun cara kajian bahasa kan sangat luas ya, belum sisi balagonya, belum sisi kajian-kajian dari berbagai sisi ya. Tapi kita ingin melakukan satu pendekatan tentang karakter manusia yang diwakili oleh Bani Israil ya. Kemudian bagaimana Allah mendidik dengan menggabungkan antara targhib, janji dan nikmat, dan tarhib, ancaman dan peringatan. Jadi manusia itu ya tidak hanya dikasih berita gembira, nanti ada surga loh, nikmatnya banyak, tapi juga perlu diberikan mubasyirina wa mungdirin. Nabi itu, Rasul itu kan pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Dan ini sangat tampak di rangkaian ayat-ayat yang tadi kita baca, bahwa inilah cara Al-Quran menyeimbangkan antara khauf dan roja. Orang punya harapan masuk surga, harapan masa depan yang lebih baik, harapan bahwa kita ini punya nikmat dan kelebihan yang banyak seperti yang diberikan Allah pada Bani Israil kan ada juga pada diri kita. Tapi kita juga harus punya rem. Remnya adalah khauf ya. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya ini remnya di situ, rasa takut. Saya kasih contoh ya. Ini simpelnya. Orang di Indonesia kan konon nggak tertib kan, susah antri kan. Coba ke Singapura, langsung tertib itu. Kenapa? Takut denda, ya nggak? Kata yang sudah pernah ke Singapura ya. Orang itu kalau aturan ditegakkan dan benar-benar ada yang didenda, itu langsung patuh semua. Contoh di Indonesia ya. Dulu naik kereta api itu isinya itu ada orang merokok, ada orang jualan, semrawut lah. Tempat duduk nggak jelas, rebutan. Kalau kita naik malam hari duduknya di kolong. Aturan ditegakkan, ancaman peringatan diberikan apa? Tertib kok Indonesia ini. Orang Indonesia bisa tertib. Contohnya apa? Naik aja kereta api, nggak ada orang rokok. Karena kalau ngerokok apa? Turunkan langsung di halte di pos stasiun berikutnya. Dan itu kita ditegakkan. Kita lihat apa? Kamar mandinya jadi bersih, orang duduk sesuai tiket ya. Artinya ini metode pendidikan. Ya, di Indonesia ini atau agak prihatin kenapa
Karena anak-anak kita itu cuma dikasih target. Pokoknya naik kelas lulus, nilainya bagus. Ya. Tapi nggak ada ancaman, nggak ada peringatan. Akhirnya pada ya itu calistungnya bermasalah. Kalau bisa baca nggak tahu maknanya, hitung-hitungannya nggak pinter gitu kan, jauh turun kualitasnya. Dan itu merata di mana-mana. Saya kemarin baca kasus, mohon maaf agak reflektif secara sosial kemasyarakatan. Ada sekolah itu dapat kiriman MBG setiap hari, masuknya cuma hari Jumat. Senin, Kamis kemana? Ke sekolah lain, ke swasta. Yang negerinya itu cuma masuk hari Jumat. Itu membuktikan bahwa tidak berjalannya sistem pendidikan. Kenapa? Karena semua sepakat untuk memanipulasi, sepakat untuk udahlah, mau nggak ada sanksi apa-apa kalau kita melanggar. Bahwa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jadi ingat ini ya, yang disebutkan Ustadz Numan juga, contoh-contoh yang di Al-Quran yang masih ada saat ini, misalnya Mesir ya, walaupun yang diekspos lebih ke Fir'aunnya, namun bangsa Mesir masih ada. Kemudian ya Bani Israel dan menjadi bangsa, itu ada sampai sekarang. Dan konteks dari ayat ini di saat posisi Bani Israel diselamatkan ya dari berbagai macam ujian besar gitu ya. Namun kalau kita melihat kondisi bangsa Israel sekarang gitu ya, mereka dengan kekuatan yang mereka miliki kemudian berbuat sewenang-wenang, melampaui batas seperti itu. Jadi banyak sisi di dalam Al-Quran ini melihat dari ini ya, up down dari bangsa Israel itu sendiri, dan dan ini semoga semuanya menjadi refleksi kita semua, karena baik yang ada di dalam kitab suci, baik Taurat, Injil, ataupun kitab suci sebelumnya adalah ajaran yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia di masanya, dan saat ini kita memiliki Al-Quran ini. Jadi pelajaran apapun yang ada di dalam Al-Quran itu adalah pelajaran untuk kita semua, karena Al-Quran membenarkan dari ajaran-ajaran yang ada sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Hanif atas ilmu dan waktunya membagi bersama kita dan mengajarkan kita ya mengenal susunan kata dari ayat 47, 48, dan 49. Insya Allah nanti lanjut dengan hikmah supaya kita lebih memperkuat lagi tentang refleksi dan juga mengingat susunan ayat ini juga. Seperti itu, semoga kita bisa mendalami lebih jauh dari isi hikmah dari surat Al-Baqarah ini ya, yang kita ulas dengan bertahap dan perlahan-lahan. Baik, terima kasih Ustadz Hanif dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung untuk mentadaburi dari ayat 47, 48, dan 49. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Mari kita ucapkan